Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Tutur ID. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, dan diberikan keberkahan di setiap langkah-langkah teman-teman di dunia ini. Jadi selamat datang di Adik Tutur ID. Jadi di video kali ini teman-teman, saya ingin memberikan informasi buat teman-teman semua mengenai aplikasi taxi driver ataupun aplikasi Maxim. Jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tips dan trik atau informasi mengenai penghasilan dari taxi driver atau penghasilan menjadi ojek online Maxim driver teman-teman. Oke. Jadi sini saya akan memperlihatkan dari jumlah pendapatan yang kita dapat tiap harinya, dan kita kalikan menjadi jumlah pendapatan di setiap bulannya kita teman-teman. Jadi ketika kita mau menjadi seseorang driver atau ojek online Maxim, teman-teman harus mampu menghitung seberapa jauh teman-teman atau seberapa banyak teman-teman mendapatkan penghasilan di aplikasi taxi driver atau menjadi driver online di aplikasi Maxim ini teman-teman. Jadi kalau perhitungan saya teman-teman, saya sebagai driver Maxim, perhitungan saya yaitu dimana saya perhitungan ketika kita buka, kita langsung ke layar dulu teman-teman, layar di samping. Di sini saya langsung buka aja untuk aplikasi saya teman-teman. Jadi kita buka aja untuk taxi driver saya. Di sini saya perhitungan untuk penghasilan saya, yaitu dimana saya menargetkan di setiap harinya itu 100.000, tapi kita ini perhitungkan untuk 8 jam aja teman-teman. Jadi kita hitung untuk 8 jam kerja. Bagi teman-teman yang mungkin full kerja dari pagi sampai malam, bisa teman-teman juga hitung. Tapi ini perhitungan menurut pendapatan saya teman-teman, dan menurut pendapatan dari 8 jam kerja yang kita hitung ketika kita kerja di kantoran atau kita kerja di tempat yang lain, itu perhitungan 8 jam kerja teman-teman. Oke. Jadi di sini saya perlihatkan buat penghasilan saya ketika saya bekerja hanya 3 jam, dan dari 3 jam itu saya mendapatkan berapa uang atau berapa pendapatan. Jadi kita lihat di sini, teman-teman lihat di layar. Ini saya buka layarnya, buka statistiknya dulu. Ini tadi penghasilan saya ketika saya narik tadi, ini 3 jam setengah saya sudah dapat 63.000 teman-teman. Kita hitung aja kalau 3 jam kerja kita bisa dapat 50.000. Ini kita hitung 8 orderan yang kita dapat hari ini. Saya tadi mulai dari jam 13.34 sampai jam 17.00. Kalau 13.34 berarti setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5 sampai jam 5, berarti setengahnya. Berarti 3 jam setengah dapat 63.000. Kalau kita hitung dengan tipnya tadi bisa sampai 80.000 kalau kita hitung. Tapi kita tidak hitung itu. Kita hitung aja hasil yang ada di aplikasi taxi driver, karena tip atau apapun itu rezeki masing-masing teman-teman gitu. Oke, jadi kita hitung untuk 3 jam kerja aja, kita potong dari setengahnya. 3 jam kerja kita dapat kisaran 50.000 teman-teman. 50.000 kita 3 jam kerja. Nah, kalau kita hitung ke 8 jam kerja, 6 jam kerja kita dapat 100.000. Kalau 8 jam kerja kita bisa dapat 150, kurang lebih 150.000 dalam 8 jam kerja kalau kita konsisten, ataupun kalau kita memang dapat lebih tapi kita hitung untuk 150.000 ini untuk 8 jam kerja teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lebih juga nggak apa-apa, itu dari penghasilan sendiri masing-masing rezekinya kita. Tapi ini perhitungan untuk driver-driver yang baru yang ingin masuk jadi driver. Perhitungan ini bisa teman-teman pakai atau bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman sulit untuk mengatur keuangan. Jadi teman-teman gunakan ini, digunakan cara ini, atau bisa juga cari cara yang lain. Tapi ini cara dari saya, semoga teman-teman juga bisa ikuti ataupun memang jadikan referensi buat teman-teman supaya pengaturan keuangan teman-teman juga bisa terstruktur atau bisa lebih baik gitu. Nah, jadi kita hitung untuk 8 jam kerja teman-teman. Lebih dari itu juga gak apa-apa teman-teman bisa hitung, tapi saya patokan di 8 jam kerja teman-teman. 8 jam kerja
150.000 teman-teman. Jadi dari 150.000 kita hitung. Di sini saya sudah ada perhitungan tadi teman-teman. Saya sudah perhitungkan tadi, teman-teman lihat di layar, untuk penghasilan maksim ini. Ini teman-teman. Jadi untuk penghasilan maksim itu sendiri kalau kita hitung di bagian atas teman-teman, penghasilan maksim 150.000 per hari. Kalau kita hitung per bulannya itu 150. Kita hitung aja pakai kalkulator, kita bukakan kalkulator supaya perhitungannya lebih bagus teman-teman. Oke, kalau kita hitung tadi 150.000 no, dikali 30 hari kita kerja itu dapat 4.500.000. Ini kurang lebih teman-teman. Jadi teman-teman bisa kurang atau teman-teman bisa lebih. Ada pun yang sampai 10 juta satu bulan itu wow. Gitu. Wow. Gitu. Jadi kita hitung aja ini. Nah, 4.500.000 ini sudah lumayan banyak teman-teman. Bagi teman-teman yang konsisten untuk kerja dari pagi sampai malam, 4.500.000 ini sudah lumayan wow buat teman-teman yang bekerja di driver online maksim ini teman-teman. Gitu. Ini tidak ada libur sama sekali, 30 hari kita hitung. Tapi kalau ada libur kita bisa patok itu libur 4 kali itu bisa dapat 3.500.000 teman-teman. Kita bisa dapat 3.500.000 kalau kita ada libur dalam satu bulannya 4 kali. Sampai 4 juta lah. Ini kita perhitungan 150.000 untuk sehari teman-teman. Oke, jadi 4.500.000 kita dapat dalam satu bulan. Nah, dalam satu bulan itu apa saja pengeluaran yang kita keluarkan? Di sini ada pengeluaran yang saya tulis. Menurut pengalaman saya itu pengeluaran bensin itu 15.000 per hari itu kita kali per bulan itu jadi 450.000. Coba kita kurangi teman-teman ya. Dari 4.500.000 tadi kita kurangi 450. Tinggal 4.050.000. Nah, pengeluaran selanjutnya adalah paket data atau paket telepon teman-teman. Paket data yang saya pakai itu Telkomsel, dimana paket datanya itu yang 75.000 satu bulan itu 16 sampai 17 giga, saya lupa pastinya berapa. 16 giga lah. Ya, 16 giga itu sudah ada paket teleponnya itu satu bulan unlimited 300 menit teman-teman. Jadi kita kurangi 75.000 lagi. Oke, 3.975.000. Nah, setelah itu ada uang makan kita teman-teman. Ini uang makan ini kisaran aja. Ini uang makan saya sebagai anak kos. Ataupun kalian yang sebagai anak kos yang tinggal di kontrakan ataupun apa, kita kisaran aja ini makan kisaran 500.000 per bulan teman-teman. Nah, kita kurangi lagi 500.000. 3.475.000. Nah, ada lagi di sini teman-teman untuk cemilan, rokok dan lain-lain. Teman-teman kalau dalam satu bulan itu pernah singgah di warung apa, makan untuk ngeraktir siapa, beli rokok, beli cemilan apa, itu kisaran 200.000 per bulan yang tak terduga gitu. Jadi kita kurangi 200.000. 3.275.000 ini. Ini untuk pengeluaran yang saya atau pengeluaran teman-teman yang mungkin tidak ada tanggungan, begitu, masih jomblo ataupun tidak ada orang yang diberikan sesuatu, tinggal dengan orang tua ataupun nginap sama orang yang dimana orang itu mau memberi kita makan. Nah, ini bisa menguntungkan buat teman-teman dimana penghasilan di sini bisa sampai 3.500.000, 3.275.000. Itu ini yang bagi orang-orang yang mungkin sebagai sampingan ataupun dia bekerja di maksim tapi ada yang menanggung dia gitu teman-teman. Pasti banyak. Ini di luar sana pasti banyak. Oke. Nah, ini untuk secara umum tadi teman-teman dari 3.275.000 ini secara umum sudah jadi pengeluaran semua orang. Jadi sudah jadi pengeluaran semua orang, ini pengeluaran secara umum. Tapi kalau kita kurangi dengan pengeluaran yang ada cicilan atau ada tanggungan, kita kurangi dengan ada yang ada di sini. Ini kisaran pengeluaran lain misalnya. Kalau ada angsuran motor yang 700, kurang lebih 750.000, tapi teman-teman ada yang angsurannya sampai 1 juta, yang 1.500.000 itu bisa teman-teman tambahkan untuk ini. Jadi di sini kita kurangi lagi untuk 750.000 untuk angsuran motor. Angsuran ini angsuran di bawah rata-rata 750.000 motor Matic, Yamaha, Honda itu kisaran 700. Kita kurang 750.000. Nah, 2.525.000. Oke. Setelah ada angsuran motor, kita ada angsuran HP bagi teman-teman yang mungkin mengangsur HP tiap bulannya.
Di sini ada 150.000 per bulan. Ini kita kurangi lagi 150.000 per bulan, 2.375.000. Nah, setelah itu ada angsuran rumah teman-teman yang ngontrak ataupun teman-teman yang kos. Itu kisaran harga saya ambil 900.000. Mungkin di bawah atau mungkin di atas, itu bisa teman-teman tambahkan. Kita kurang lagi di sini 900.000. Oke, ini tinggal 1.475.000. Nah, ada pengeluaran-pengeluaran lain yang mana pengeluaran rumah tangga bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, yang istrinya 1, 2, 3 atau seterusnya. Nah, di sini ada pengeluaran rumah tangga atau pengeluaran yang tak terduga juga. Itu teman-teman bisa hitungkan di situ. Nah, di sini ada 1 juta, kita kurangi 1 juta per bulan. Nah, di situ juga ada perhitungan uang listrik dan lain-lain. Sisa yang kita dapat yaitu 475.000 buat uang kantong kita, teman-teman. Uang kantong kita 475.000. Nah, apakah ini bisa jadi pekerjaan alternatif yang menjanjikan dengan uang bulanan yang sekitaran 4 juta tadi yang kita hitung? Apakah ini bisa menjanjikan masa depan buat teman-teman ataupun buat siapa yang mau menjadi driver online? Apakah ini bisa menjanjikan? Nah, itu dari teman-teman sendiri yang menilainya bagaimana. Tapi kalau menurut saya, kalau dari pengeluaran, dari penghasilan yang kita dapat dengan pengeluaran yang kita punya, dengan melihat kondisi kita, di mana kita yang banyak tanggungan dan seterusnya, apakah ini menjanjikan atau tidak, itu tinggal dari teman-teman menilainya bagaimana. Kalaupun ini tidak menjanjikan, teman-teman bisa cari pekerjaan yang mungkin lebih dari ini. Tapi kalau memang teman-teman ingin fokus di sini, nah teman-teman bisa terus komitmen untuk kerja dari awal, sehingga teman-teman bisa terus bekerja di Maxim. So, paling pentingnya sebenarnya dari diri teman-teman. Kalau teman-teman anggap ini menjanjikan buat teman-teman, bisa langsung teman-teman komitmen dari awal bahwasanya menjadi driver online itu bukan hanya enaknya yang kita dapat, tapi juga banyak efek-efek negatifnya yang kita belum rasakan gitu. Ini menurut pengalaman saya. Ini, tapi kalau banyak teman-teman yang lebih berpengalaman soal ini, ya bisa tulis di kolom komentar bagaimana pengalamannya. Apakah menjanjikan atau tidak? Tulis di bawah di kolom komentar. Kalau memang tidak menjanjikan, apa alasannya? Kalau memang menjanjikan, apa alasannya? Diskusi di kolom komentar. Oke? Jadi untuk itu aja untuk informasi kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga video saya bisa jadi referensi buat teman-teman, dan semoga video saya bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang belum subscribe, silahkan dulu subscribe di bawah dan tekan loncengnya. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.